Bacaan dari kitab pertama Samuel. Sekali peristiwa, berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua, dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja untuk memerintah kami, seperti halnya dengan segala bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," Samuel menjadi kesal hati. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan bersabda kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu. Segala hal yang mereka katakan kepadamu, turutilah. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Maksud mereka, jangan aku menjadi raja atas mereka." Samuel menyampaikan segala sabda Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Kata Samuel, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada kereta dan pada kuda, dan mereka harus berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka harus membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Mereka harus membuat senjata-senjata dan perkakas keretanya. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak, dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, dari kebun anggur dan kebun zaitunmu, akan diambilnya yang paling baik untuk diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandum dan hasil kebun anggurmu, akan diambilnya 1/10 untuk diberikannya kepada pegawai-pegawai istana dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena raja yang kamu inginkan itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu." Tetapi bangsa itu tidak mau mendengarkan perkataan Samuel. Mereka bersikeras, "Tidak, kami harus punya raja. Biar kami pun sama seperti segala bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Samuel mendengarkan segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan bersabda kepada Samuel, "Turutilah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selamanya. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selamanya. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorai sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah-megah.
Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selamanya. Sebab Engkaulah semarak kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami ditinggikan. Sebab milik Tuhanlah perisai kita, milik yang kudus Israel lah Raja kita. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selamanya. Haleluya, 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 haleluya. seorang Nabi Agung telah muncul di tengah kita, dan Allah mengunjungi umat-Nya. Haleluya, haleluya. Rohmu, Inilah Injil suci menurut Markus. dimuliakanlah Tuhan. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Maka angkatlah seorang raja untuk memerintah kami seperti halnya dengan bangsa lain. Lalu kemudian Tuhan bersabda, "Turutilah, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak." Tetapi bangsa itu tidak mau mendengarkan perkataan Samuel, dan mereka tetap bersikeras meminta seorang raja. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama tadi kita mendengarkan bagaimana proses terbentuknya kerajaan Israel, yang sebenarnya merupakan wujud dari kebebalan,
dan penolakan bangsa Israel untuk langsung dipimpin oleh Allah sendiri dalam perjalanan hidup mereka. Dan dasarnya mereka meminta raja adalah karena iri hati dengan bangsa lain. Kalau kita mau merenungkan di dalam kehidupan kita setiap hari, jikalau kita tidak hati-hati, maka kita pun juga bisa menjadi seperti orang-orang Israel tadi, yakni menjadi orang-orang yang egois, yang hanya menuntut supaya ambisi-ambisi kita yang terlaksana di dalam kehidupan kita, supaya ambisi-ambisi kita dipenuhi oleh Allah, yang sebenarnya malah bertentangan dengan kehendak Allah sendiri, dan bisa jadi adalah suatu bentuk pemberontakan kepada Allah. Misalnya apa? Kalau kita memohon sesuatu pada Allah, kita memaksa, lalu kemudian kita mengancam Allah. Tuhan, kalau Tuhan tidak mengabulkan, hari ini terakhir saya berdoa rosario. Kalau Tuhan tidak mau mengabulkan keinginan saya, hari ini terakhir saya ke gereja. Sebenarnya itu adalah bentuk ancaman kepada Allah, dan ini juga sebenarnya adalah suatu pemberontakan kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Allah adalah Raja kita. Allah tahu yang terbaik buat kita. Yang dibutuhkan dari kita adalah kita harus peka akan hal ini. Peka akan ajakan yang Tuhan berikan. Misalnya kalau kita mendengarkan bagaimana pentingnya pendidikan iman, bagaimana pentingnya sekolah yang ada di tempat kita. Bisa jadi ajakan-ajakan Allah adalah seperti itu. Ayo kamu sekolahkan anakmu di sekolah Katolik. Ayo ajaklah anakmu berdoa. Kita harus peka dengan suara Allah. Dan kita harus taat pada kehendak Allah. Dan ketika kita mau taat pada kehendak Allah, kita akan melihat bagaimana ketika Allah menjadi Raja dalam hidup kita, Allah pasti akan memberikan banyak berkat dalam hidup kita. Langkah hidup kita akan selalu dituntun untuk membawa kita pada hidup yang damai dan sejahtera. Karena itu, setialah untuk datang pada Tuhan, jangan pernah mengancam Allah ketika kita berdoa, tetapi taatlah pada apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita.